up my friend? Welcome back again with me Prabolovers Gangs. Jadi hari ini itu temanya tentang ikan cupang. Apa sih namanya? Baru 1 minggu langsung bisa dikawinin gitu. Jadi dia tuh udah kawin, setelah 1 minggu bisa langsung dikawinin. Kok bisa? Terus itu karena gue tadi tuh ngepost ya, ada yang kirim pesan di Facebook gua sama ada yang nge-DM ke Instagram gua gitu. Sebelum pembahasannya ada baiknya kalian nonton intro gua dulu. Oke. Ben. Oke, gengs. Jadi gini loh. Jadi kalau gua itu ternak, kalau misalkan nih contoh betina ini udah kawin nih, misalkan minggu ini udah kawin, betina ini hari ini udah kawin, terus minggu depan mau gue kawinin lagi gitu, tapi beda jantan gitu kan. Nah gimana sih caranya? Nah kan kalau gue biasanya ikan-ikan yang habis di breeding itu pasti gue masukin ke sini semua nih yang betinanya. Nah itu kalau yang itu kan yang masih virgin, yang itu virgin, yang ini udah di breeding. Nah setelah dikesini sehari, nah besoknya gue siapin kayak botol seperti ini nih, ini tuh udah siap di breeding lagi gitu. Kalau gue itu cara treatmentnya itu mungkin gimana ya, kalau misalkan setiap breeder itu atau setiap orang pasti berbeda-beda cara mengkawin, cara nge-treatment ikannya seperti apa gitu. Kalau gue betinanya itu seperti ini, gue simpen di toples satu gini, dan dia jangan dibuka-buka skatnya. Pokoknya kalian kalau misalkan kayak gini ya, kalau bagus sih kayak gini nih, jadi dia tertutup gitu, sama sekali tidak melihat apa-apa, jadi dia fokus itu buat pakan. Nah kalau ini tuh sehari 2 kali, lebih banyak nggak apa-apa ya, kalau bisa sih 3 kali lah, nggak usah terlalu banyak juga, kasihan juga malah yang ada nanti jadinya sisik nanas ya gitu. Nah gitu. Nah itu wajib pakan hidup. Pakannya apa aja sih? Gua saranin kalian pakai air sama jentik nyamuk, biar si telurnya itu ngisi lagi dalam seminggu. Ingat, dalam satu hari itu kalian itu kasih pakan 3 kali, 2 kali, minimal sekali, tapi paling banyak dari yang lain. Kalau jantan ya secukupnya lah. Kalau jantan nggak terlalu banyak-banyak, yang penting ya makan setiap hari. Karena buat pas dikawinin, kalau si jantan itu siap, dia puasa selama 4 hari gitu. Kalau kalian mau kasih makan juga sebenarnya boleh, cuma resiko jantan stres itu rata-rata itu sangat tinggi, hampir 80% lah resiko jantan stres. Kalau nggak makan telur ya burayak dimakan gitu, bisa seperti itu. Nah kalau udah gua sortir gini, gua kasih pakan itu 3 hari sekali. Kenapa gua wajibin itu pakannya pakan hidup gitu, kenapa nggak pakai cacing atau yang lain? Kalau cacing gua nggak ngerekomendasiin ya. Kenapa? Karena kandungan lemaknya itu dia itu lebih tinggi gitu. Kalau misalkan yang dibutuhkan si betina itu kandungan protein yang tinggi ya, protein maksudnya kayak kutu air, jentik gitu kan. Nah ini aja udah di breeding sekitar 1 minggu yang lalu nih, udah full telur, udah siap dikawin sebenarnya, cuman wadahnya kan belum siap nih. Jadi gua iniin aja lah, gua treatment dulu gitu. Kalau minimal itu seminggu gua treatment, kalau lebih bagus itu 2 mingguan lah. 2 minggu, jangan kelamaan juga, takutnya dia buang telur gitu kan. Seperti itu sih kalau menurut gua ini. Terus hasilnya seperti apa ya? Hasilnya yang gua pernah kawinin ini tuh beda-beda 1 minggu gitu. Gua kan pengen kawinin ini sama jenis ini, maksudnya bukan jenis ini sama yang jantanannya yang full block, atau jantanannya yang selo, atau jantanannya yang base girl, atau jantanannya yang banding hitam. Jadi gua
itu beda 1 minggu gitu ternaknya. Dan itu kata ini ada yang bilang, bang emang nggak apa namanya si telurnya akan maksimal kalau kalian treatmentnya benar, kalian melakukan treatment si betina itu benar-benar apa sih namanya benar-benar kasih pakannya yang berkualitas dan yang memicu si telur yang isi lagi, insya Allah pasti bakal full telur lagi, percaya deh sama saya. Kalau kalian ngikutin saran saya, insya Allah si ikan cupang dalam waktu seminggu si betinanya bisa dikawinin lagi gitu ya. Yang penting pertama si ikan nggak stres, kedua si ikan nggak sakit atau terkena penyakit apa-apa. Nah itu yang berabe, yang penting ikan tuh sehat. Apakah habis dikawin itu langsung sakit atau enggak. Jadi kalau gua sebenarnya treatment ini itu melihat keadaan si ikan tersebut. Habis dikawin kan gua pasti simpen sini, gua lihat dulu nih si ikan sakit atau gimana, lemes. Nah itu gua lihat dulu, kalau misalkan masih sehat atau kayak gimana, gua langsung treatment gitu. Gua langsung treatment seharinya. Kenapa nggak langsung gua treatment pas awal? Ya sebenarnya bisa aja, cuma kalau gua mah simpen dulu di sini. Soalnya kalau di sini itu apa sih namanya? Gue bisa pilih-pilih lagi lah betinanya gitu. Sebenarnya mah gitu kan. Cuma banyak orang kan yang beda-beda pendapat gitu. Terus banyak juga gue malu bang tanya-tanya tentang ikan cupang di DM Instagram atau di Messenger Facebook gua gitu, atau dan lain-lain lah, atau komentar di video ini takutnya gua dibilang gimana. Sebenarnya sih kalau gua mah ya, kalian mau nanya di DM Instagram gua gitu, mau follow mau enggak, mau nanya mau kayak gimana juga gua pasti jawab kok. Gua jawab sebisa gua dan sepengalaman gua ya, pasti gua jawabnya itu sepengalaman gua lah. Gua peternaknya seperti apa, kayak gimana tuh, mau pakannya apa, terus seperti apa gitu-gitunya ya pasti gua jawab gitu. Kalau misalkan gua nggak bisa jawab berarti gua belum pernah ngelakuin gitu. Kalau gua sih lebih seneng nge-share yang udah gua praktekin gitu, daripada gua nge-share secara teori tapi gua belum praktek atau mencoba sendiri gitu. Gua mah ibaratkan kayak nggak, gua tahu teorinya, gue ngasih tahu ke lu tentang teorinya, tapi gue sendiri belum pernah ngelakuin gitu. Itu kalau buat gue nggak logis lah gitu. Kalau gue sendiri, kalau gue lakuin sendiri gitu, hasilnya terbukti seperti ini, jadi gue akan ngejelasin gitu kayak gimana. Dan satu lagi, ikan betina gue itu jarang banget gue kasih cacing. Kenapa sih nggak gue kasih cacing sutra atau cacing darah, bloodworm gitu? Pertama, si ikan cupang betina itu badannya itu cepet bongsornya menurut gua. Kalau misalkan cepet bongsor, jantannya pun kita harus ngejar juga kan nggak boleh tuh betinanya lebih besar daripada jantan. Bisa dikawinkan tapi hasil nggak akan maksimal. Tapi kalau misalkan si jantannya lebih besar, itu akan lebih maksimal sepengalaman gua. Kalau enggak ya biasanya sih berantem, dihajar tuh jantanannya biasanya. Gue pernah ngalamin kayak gitulah. Jadi gue sharing aja gitu. Makanya gue jarang bukan jarang sih. Pertama doang sih, pas lagi pembesaran doang gue kasih bloodworm. Kalau cacing sutra di farm gue belum ada yang gue kasih cacing sutra. Kenapa sih nggak dikasih cacing sutra? Pertama gue nggak ada cacing sutra. Kedua gue yang jualan cacing sutra di sini nggak ada, atau di tempat-tempat ikan akuarium itu di tempat daerah gua itu jarang dia ngejual pakan hidup gitu. Itu aja paling ada bloodworm gitu. Terus itu juga bloodworm juga gua kasih pakannya itu ya paling nggak sering, nggak tiap hari, nggak ini. Gua mah kalau gua lagi kultur atau emang bener-bener nggak ada pakan hidup sama sekali, ya gue nggak bakal kasih gitu, nggak kasih ini, pasti kan nggak kasih bloodworm. Gue
gue di farm gue itu minimal itu makan ikannya itu sehari sekali gitulah. Kalau betina juga gue sehari sekali, tapi gue banyakin sekalinya juga tuh. Biasanya dia bakal kayak jentik nyamuk tuh, misalkan gue dapat jentik nyamuk sedikit nih, nah gue fokusin ke betinanya nih, ke yang lainnya berarti misalkan ini apa, gue kasih bloodworm gitu, jadi pakan hidup yang misalkan kalau makan di ternak ini diternak gitu kan, nih yang ini mau diternak, gue fokusin nih pakai jentik nyamuk full. Jadi kalau gue dapatnya seberapa gue kasih, yang penting dia makanannya pakan hidup buat memperbanyak si telur ya, telur si betinanya gitu, biar full telur lah gitulah, full egg ya. Terus kenapa nggak pakai pelet ya gitu? Kalau pakai pelet lebih simpel, kayak gini bla 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 gitulah. Kalau gua sepengalaman gua pernah treatment pakai pelet ya, dia gua kasih pelet, tapi ya gitu 3 hari sekali gua ganti air. Itu gimana ya hasil dari si telurnya itu rata-rata ya, gua pernah nyoba tuh, telurnya itu pada gimana ya, kayak nggak netas gitu, jadi dia tuh kebanyakan busuknya. Gue juga nggak tahu sih faktornya apa, mungkin kalau ada yang tahu faktornya kenapa, karena pakanannya pelet. Soalnya gue bener-bener itu gue treatment pakai pelet lah ya, waktu sebelum gue pakai kutu air itu kan gue baru datang tuh, baru beli gitu kan, baru netesin kutu air. Terus jentik gua belum tahu spot jentiknya, gua kultur jentik kan butuh waktu gitu kan. Itu gua pakai pelet selama 1 minggu kalau nggak salah ya gitu. Hasilnya emang sih kelihatannya gendut gitu ya, gendut atau badannya kayak full telur lah gitu, tapi pas di breeding hasil telurnya tuh nggak terlalu banyak. Pertama, kedua si telurnya juga yang netes cuma sedikit gitu. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin kalau ada yang senior yang udah lebih paham, mungkin bisa sharing lah. Kalau yang sering treatmentnya pakai pelet gitu. Kalau gue sih gue saranin ya pakan yang bagus buat si betina itu, agar telurnya bener-bener full atau bener-bener banyak, bisa ngasilin ya seenggaknya ya pertama itu 500 lah, 400 ekor lah gitu lah, atau 300 gitu lah, itu netesnya ya. Tapi kalau udah jadi 4 hari udah netes, itu mah seleksi alam lah, beruntung-untungan ada yang bisa nyampe 200, 300, 400, 500 gitu kan, tergantung untung-untungan juga. Itu mah namanya seleksi alam. Kedua cuaca, ketiga pakan. Pasti itu yang utama sih pakan, rata-rata sih pakan sama cuaca itu yang paling parah. Buat burayak umur 4 hari sampai 1 minggu atau 2 minggu itu pasti rata-rata dampaknya besar banget lah menurut gua, pengalaman gua. Jadi cuma mungkin gua ngejelasin seperti itu ya. Jadi kalian kalau pengen bertanya, misalkan males gua komentar atau di post di di YouTube, komentar di YouTube, kalian bisa tanya ke Instagram gua. Kalian pasti tahu kan Instagram gua yang Cikotok Beta Betty. Kalian langsung DM aja ke Cikotok Beta Betty, nanyain aja tentang ikan cupang kayak gimana, budidaya ternaknya seperti apa. Ada itu di gua juga adalah beberapa orang yang nanya hampir mirip lah. Intinya mah ke si ikan cupang itu seminggu itu bisa gua ternak lagi gitu ya, ikan cupangnya padahal habis dikawin nih, minggu depannya itu udah gue bisa breeding lagi. Nah itu rahasianya gitu ya. Kalau gue tahu dari mana sih rahasia ikan cupang bisa breeding ya? Gue sebenarnya gimana ya, gue eksperimen aja sih. Gue pengen tahu hasilnya seperti apa kalau gue treatment lagi sebetina. Tapi kan namanya ikan cupang itu apapun, betina ikan cupang gitu ya, apapun yang dimakan sama betina ikan cupang itu pasti menjadi vitamin atau protein, lemak bla 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 yang sekian yang dimakan itu pasti biasanya dia
jadi ngisi kantong telurnya gitu kan. Nah, kalau si jantan kan ngisi sel spermanya gitu kan, kayak gitulah kayak reproduksi. Kalau misalkan kayak mendalamnya sih gue kurang paham kayak gimana ya, soalnya gue nggak mendalami teori ilmu bla bla bla, gue praktekin langsung dan alhasil alhamdulillah burayaknya sampai sekarang kalian bisa cek updatean ikan cupang gua gitu ya, mau di Instagram kayak mau di YouTube kayak, alhamdulillah ikan cupang gua bisa gede gitu, banyak banget lah. Kalau persentase untuk burayak hidup banyak atau burayak hidupnya cuma kok beberapa doang, itu biasanya faktor untung-untungan ya. Pertama faktor untung-untungan, kedua faktor pakan, ketiga faktor cuaca. Udah itu aja sih kalau menurut gua burayak yang harus kalian waspadain ya. Itu hati-hati. Itu sama satu lagi, hati-hati sama kualitas air. Burayak itu sangat sensitif banget sama kualitas air. Gua udah pernah jelasin kualitas air yang bagus buat burayak umur 4 hari biar selamat pas dipindahin ke mau pembesaran. Bisa dicek videonya, di cek video gua apa di YouTube gua tuh ada, gua pernah nge-share, lupa gua tanggal berapa, pokoknya kalian cek aja lah. Burayak bakal sehat-sehat gitulah gitu. Dan itu semuanya udah pernah gua praktekin ya. Kalau misalkan belum gua praktekin, nggak akan gua bikin share videonya gitu ya. Oke, see you next time. Salam pra developers, salam beta fish, nggak merah nggak makan bos. Bam.